Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita kali ini akan masuk ke usul isrin yang ketiga, yaitu berbunyi keimanan yang benar, ibadah yang benar dan mujahadah itu memiliki cahaya dan kelezatan yang diletakkan oleh Allah dalam hati hambanya yang Dia kehendaki. Akan tetapi, ya, ilham, al-khotir, kasyaf dan ruqyat tidak termasuk dalil hukum-hukum syariat, kecuali tidak bertentangan dengan hukum-hukum dan nas-nas agama. Ikhwan sekalian, kita seringkali nih melihat fenomena di akhir-akhir ini, bahwasanya ada orang yang mengaku dirinya orang yang mendapatkan suatu ilham atau ya ada keistimewaan, sesuatu yang ajaib seperti itu, ya. Nah, maka bagaimana sikap kita sebagai umat Islam melihat atau menghadapi orang yang demikian? Nah, jika yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan, ya, maka itu mungkin masih bisa kita terima, dengan syarat dirinya memang selama ini kita tampak dia itu orang yang rajin ibadah, soleh, baik, dan menunjukkan nilai-nilai keislamannya. Dia memang jadi role model seperti itu. Nah, maka perlu bisa kita hormati, ya, tapi tidak kita jadikan itu apa yang diucapkan itu sebagai dalil. Ya, seperti itu. Jadi tetap kita jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai dalil. Ketika dia menyampaikan pendapat, bukan berarti 100% harus kita ikuti banget. Nah, maka ini kita harus tahu nih apa perbedaannya. Nah, ilham itu adalah dia keistimewaan ajaib yang didapatkan oleh seseorang, ya, dan ini berbeda dengan mukjizat, ya. Kalau mukjizat itu memang diberikan kepada para nabi, tapi kalau ilham ini dia kepada manusia biasa, ya, dan itu bisa saja didapatkan. Kalau kita membaca sirah nabawiyah, ya, ketika penaklukan di masa Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab itu pernah dalam riwayatnya, ketika peperangan terjadi, pernah pasukan itu mendengar suara Umar bin Khattab ketika pada waktu itu kebetulan pasukan kaum muslimin pada waktu itu lagi bersembunyi di suatu titik, di suatu tempat, di sebuah lembah. Nah, ternyata pasukan ini ada musuh yang begitu banyak. Lalu ketika mereka ini mencari-cari musuh, ya, mencari pasukan muslim ini, tiba-tiba menurut pasukan muslimin, mereka itu mendengar ucapan Umar bin Khattab dari kejauhan. Dia mengatakan, lari dari lembah itu, seperti itu. Nah, padahal Umar bin Khattab tidak ikut di medan perang itu. Umar bin Khattab waktu itu masih ada di Madinah. Nah, maka itu bisa kita ikutin ilham itu, ya, karena memang Umar selama ini memang orang yang soleh, memang tampak betul seperti itu, ya. Nah, ada juga ketika masih di masa Umar bin Khattab, ada pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika melawan kerajaan Persia yang pada waktu itu mereka terhalangi oleh air sungai yang deras dan dalam, sementara mereka ingin menaklukkan istana putih Persia, ya. Nah, sementara jembatan udah dirusak, maka pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan ilham, di mana beliau diperintahkan untuk terus menelusuri sungai yang deras tadi, yang dalam tadi. Ternyata dia jalan, dan Masya Allah, dengan sungai yang deras, air yang dalam tadi, mereka justru jalan seperti berada di atas tanah, jalan santai, mereka melewati air, dan itu tertulis dalam catatan sejarah. Nah, kalau ini, ya, ilham itu masih bisa kita terima, ya, asalkan memang tadi dia tidak bisa kita jadikan sebagai kita jadikan nabi seperti itu, ya. Itu nggak bisa. Kita anggap dia malaikat seperti itu. Dan itu pernah terjadi di Indonesia, gitu kan. Dan itu ada pengikutnya luar biasanya, gitu. Nah, maka kita tetap menganggap dia dia mendapat ilham, tapi tidak kita jadikan dia sebagai orang yang sederajat dengan nabi seperti itu, ya. Nah, maka itu posisi kita. Itu ilham, ya, keistimewaan ajaib yang diberikan oleh seseorang, diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang. Yang kedua adalah al-khotir, itu suara hati. Nah, kadang ada orang yang mengaku karena suara hatinya dia mengatakan dia itu adalah seorang nabi, dia adalah seorang pemimpin Islam, dia. Nah, lalu
ucapan hati itu dia ucapkan kepada orang-orang, akhirnya orang mau mengikuti dia. Nah, dan ketika ada umat Islam yang percaya dengan kata-kata ini, dengan narasi-narasi seperti ini, dan dia bisa jadi pengikutnya. Nah, ini masya Allah sekali ya. Maka posisi kita jangan seperti itu, karena kita era kenabian itu udah selesai. Nah, jadi kalau ada orang seperti itu yang mengaku dia mendapatkan hal itu, kita anggap saja ya dia adalah manusia biasa gitu. Kita tuh sederajat, ya. Nah, yang membedakan kita tuh ketakwaan. Nah, ini gara-gara ada suara hati, ya kan? Atau ada lagi nih kasyaf ya, mengaku telah diperlihatkan sesuatu. Wah, dia mengaku dia tuh pernah dibawa ke ke dunia lain seperti itu kan, dia pernah dibawa ke surga seperti itu. Nah, kalau ada yang mempercayai ini, maka ini berbahaya ya. Nah, meskipun memang ya ada orang-orang yang bisa saja ya mengalami hal tersebut, tapi posisi kita selagi tidak melanggar hukum syariat ya, selagi dia justru menguatkan kita untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan kita untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa kita terima. Tapi ketika dia sudah melakukan hal-hal yang sifatnya syirik ya, hal-hal yang sifatnya hal-hal baru ya dalam agama, nah maka kita boleh meninggalkan mereka ya, kita abaikan saja seperti itu. Nah, apalagi ruqyat ya, mimpi seperti itu. Nah, kita tidak seperti kita mengakukan Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya juga disuruh di dalam melalui mimpi. Ya betul, dia nabi gitu loh. Sementara kita manusia biasa, dan kedudukan kita di hadapan manusia lain itu sama ya kan. Nah, maka mimpi yang apalagi kalau dia mimpi itu tertulis dia ketemu sama kalau ketemu sama Rasulullah, itu pasti Rasulullah itu ya, dan itu adalah Rasulullah, dan itu ada hadisnya ketika seseorang mimpi ketemu sama Rasulullah, maka itu adalah membenar Rasulullah, itu seperti itu. Tapi kalau kita mengaku ya mimpi ketemu Rasulullah, akhirnya Rasulullah itu memerintahkan kita lah yang nanti akan meneruskan perjuangan beliau, dan kita diminta untuk jadi pemimpin umat Islam. Nah, itu mungkin perlu kita pertanyakan lagi seperti itu ya. Nah, jadi intinya ya, posisi kita ya haruslah imannya harus benar, ibadahnya juga harus benar, dan bermujahadah ya, kita melakukan perjuangan ya, itu juga harus benar, dan dia punya cahaya yang kelezatan yang Allah yang meletakkannya di dalam hati hambanya yang dia kehendaki. Nah, maka ketika ada orang-orang yang mengaku menerima ilham lantas hati syaf, dan itu diminta kita berdaulat kepadanya ya, ngikutin apa kata-katanya, dan tidak sesuai dengan dalil hukum syariat ya, maka posisi kita harus menolaknya. Tapi kalau dia sesuai dengan hukum-hukum agama atau nas-nas agama, sesuai dengan adab-adab Islam seperti itu ya, dia menyuruh kita untuk silakan rajinlah sholat. Nah, sebagaimana kalau kita mungkin pernah dengar dongeng-dongeng kayak Wali Songo ya kan. Nah, walau kita kan nggak pernah lihat ya, tapi ceritanya kita bisa dapetin. Tapi kadang hal-hal yang mistis, nah hal-hal mistis ini seringkali nih diumbar-umbar nih ke masyarakat kita, sehingga membuat Wali Songo ini seperti bukan manusia, dia mistis banget itu, padahal dia adalah manusia biasa. Nah, mungkin khawatirnya hal-hal yang mistis ini yang senantiasa didorong membuat Wali Songo itu seperti tidak realistis jadinya ya. Nah, maka oleh karena itu posisi kita sebagai manusia ya, kaum muslimin, jika ada yang demikian ya, asalkan tidak sesuai dengan nas-nas agama, jangan kita terima ya. Bagi kita mintakan itu, minta keberkahan di kuburan ya kan. Masa minta keberkahan di kuburan, kenapa nggak langsung aja nih, langsung sama Allah gitu kan. Kemudian minta keberkahan di pohon yang besar seperti itu ya, atau kita minta keberkahan dari air yang diminum sama para ulama. Nah, sebenarnya itu tuh nggak penting ya, karena lagi-lagi kedudukan kita tuh sama di hadapan Allah gitu. Yang membedakan itu cuma ketakwaan. Dan ketika kita minta keberkahan, kadang tuh kita lihat di TikTok ya, sambil usap-usap kepala, bahkan mencium ya, ada ustadz ngaku seperti itu ya. Waduh ya, mencium sampai mencium kaki para ulama. Rasulullah apakah pernah demikian seperti itu ya? Kita biasa saja, santai aja gitu, manusiawi saja gitu kan. Jangan seperti itu
ya. Kalau menghormatilah seadanya, ya kan? Gak mestilah kita tuh sampai segitunya, ya. Maka seperti itu posisi kita, jangan sampai kita terjebak ya kepada hal-hal yang mistis yang itu menjadi adalah budaya ya, itulah peninggalan nenek moyang ya. Dan sementara kita udah dewasa masih belum juga bisa menentukan mana yang benar mana salah. Waduh, sia-sia sekali usia kita ya. Oke, baik. Nah, itu adalah dari prinsip yang ketiga bagaimana kita memahami Islam. Silakan sampaikan kepada teman UPA kalian. Semoga kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Semoga hati kita diikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.